Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan, Bu? Sudah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para ustaz Nasir Muhammad LC yang saya hormati, mohon izin Ustaz. Kemudian Ustaz, siapa nama Ustaz? Zul Henry, insyaallah, Al-Hafidh. Kemudian yang saya hormati Datuk Kepala Desa Bakung. Kemudian yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ashab, kemudian Imam Masjid Al-Ashab Ustaz Hendra, kemudian Ustaz Harmoko sahib saya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini menyempatkan hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Ashab ini, yang alhamdulillah ini perdana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian dari kita yang hadir pada hari ini sudah kenal dengan saya. Tapi ada juga yang belum kenal, Bu. Maka dari itu mungkin di depan itu sudah ada foto saya. Saya dah enak pula kan. Foto saya taruh di situ kan. Nama saya Fadli Al-Majri, saya tinggal di sini lah, Bu. Di Setiris. Jadi tak jauh. Kebetulan Pak Imam kita ini masih keluarga saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau kita menilik sejarah, ternyata di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Maka saya akan sedikit menyampaikan kilas balik sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama,
yang kita laksanakan pada hari ini adalah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Mansur Furi yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan, beliau menghitung bahwa tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari ini ada pula beda pendapat. Kalau kita nengok kalender itu ada yang beda. Ada yang tanggal merahnya hari ini, ada yang tanggal merahnya besok. Tapi kalau Nahdlatul Ulama kemarin sudah memberikan keputusan bahwa tanggal 27 Rajab itu terjadi pada tanggal 1 bulan Maret besok. Cuma kalau di kalender-kalender kita yang biasa nih, hari ini tanggal merahnya. Tapi tidak apa-apa juga. Yang penting kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan itu hal yang biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Al-Quran berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau kita menggunakan akal tidak masuk di akal. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang di luar akal kita, yang menerima itu adalah keimanan kita. Maka Allah menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan ijaz. Redaksinya singkat tapi maknanya padat. Dan ini juga menandakan kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhan, karena pada saat itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Mereka malah tidak menyucikan Allah. Mereka malah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bohong. Orang yang pertama yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah mulai ayat ini dengan kalimat subhan. Tapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ngapo dak dari Masjid Al-Ashab ya? Kepengennya Pak mengurus gitu ya Pak ya. Ngapo dak dari Masjid Al-Ashab atau dak dari masjid-masjid yang lain? Ini sejarahnya amat panjang Bapak Ibu. Maka kalau kita kilas balik sejarah, maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari itu dijelaskan bahwa Nabi itu pernah ditanya tentang masjid yang pertama sekali dibangun di dunia ini. Masjid yang pertama sekali dibangun di bumi ini, maka Nabi menjawab yang pertama Al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian masjid apa lagi? Maka Rasulullah menjawab Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Maka sahabat bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu? Maka Nabi menjawab arba'una aman, 40 tahun jarak dari pembangunan Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, 40 tahun. Jadi tidak begitu panjang jaraknya. Maka kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu, Masjidil Haram ini siapa yang pertama sekali membangunnya Pak? Itu kan jadi pertanyaan besar bagi kita. Maka dalam kitab Al-Ka'bah Murrul Usur karya Syekh Ali Ar-Khalbutli itu dijelaskan ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan, pendapat para ahli sejarah berkenaan siapa yang pertama sekali membangun Masjidil Haram itu. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama sekali membangun Masjidil Haram itu adalah malaikat. Alasannya apa? Ketika malaikat protes, ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, malaikat itu protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah untuk membuat kerusakan atau untuk menumpahkan darah? Maka saat itu Allah murka. Maka diusirlah malaikat itu.
Kemudian malaikat merasa dirinya bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah, menetap di Arasy. Kemudian mereka tawaf di Arasy. Maka setelah tawaf, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi membangun satu rumah atau satu tempat ibadah, yang supaya malaikat kalau mau beribadah cukup tawaf dengan 7 kali keliling di bumi itu, maka malaikat membangun satu tempat, satu rumah di bumi ini. Nah, ini kata para ahli sejarah yang pertama mengatakan bahwa Masjidil Haram itu, Ka'bah itu pertama sekali dibangun oleh malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa pertama sekali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi dua pendapat ini tidak kuat. Lalu pendapat yang kuat yang mana? Yang pendapat yang kuat, pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Ka'bah pertama sekali dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kisah Nabi Ibrahim ini panjang, Pak. Nabi Ibrahim itu kalau berdakwah, ini pertama berdakwah dengan Raja Namrud, mau dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menjelaskan sebuah riwayat bahwa kalau seandainya Allah tidak menyebutkan wasalaman ala Ibrahim la adza Ibrahim barduha, maka Nabi Ibrahim sudah pasti dia keluar dari api itu dalam keadaan memang betul-betul menggigil. Tapi karena ada kalimat wasalaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan seperti biasa. Jam berapa pula, Bu? Berapa lama saya ceramah nih? Sampai maghrib. Ayo. Kalau saya ceramah, ibu-ibu merasa ngantuk, silakan tidur. Nanti setelah selesai ceramah, saya bangunkan. Saya ni kalau ceramah, Bu, tidak pula banyak umurnya. Begitulah ceramah saya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim lagi hijrah ke Mesir. Di Mesir itu ada raja yang zalim. Makanya setiap perempuan yang cantik itu suaminya dibunuh. Kemudian perempuan itu dinikahi oleh raja yang zalim ini. Sehingga Nabi Ibrahim ketika itu tidak mengaku ini bukan istri saya. Ini adalah saudara perempuan saya. Supaya istrinya ini tidak diambil oleh raja yang zalim ini. Tapi pada saat itu raja yang zalim tetap mengambil Sarah. Nah, di sini mulai kisahnya. Maka ketika Sarah diambil, maka pada suatu ketika raja yang zalim ini pernah bermimpi bahwa Sarah ini bukan saudara perempuannya Nabi Ibrahim, tapi itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Maka ketika bangun, akhirnya dia sadar, dia bertaubat, dia minta maaf kepada Nabi Ibrahim, dan dikembalikan Sarah itu. Bukan cuman itu, bukan hanya Sarah dikembalikan, tapi Nabi Ibrahim dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Hajar, seorang budak perempuan dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Maka dengan jiwa keibuan Sarah ini, karena sudah lama menikah dan dapat anak, maka kata Sarah, bang, sudahlah bang, nikahlah bang. Nikah lagi itu Hajar itu ada. Ini kata Sarah. Ini bahasa saya lah, Bu. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan Hajar. Dari pernikahan Hajar inilah lahir seorang anak namanya Ismail. Makanya itu, Bu, kalau kita melihat ada suaminya taat, istrinya taat, itu Nabi Ibrahim. Ada suaminya taat, istrinya tidak taat. Siapa itu? Nabi Nuh. Ada istrinya taat, suaminya tidak taat. Siapa itu? Asiyah, suaminya Fir'aun. Ada istrinya tidak taat, suaminya tidak taat. Siapa itu? Abu Lahab. Maka dicela oleh Allah dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, istrinya juga. Jadi kalau ibu-ibu milih yang mana?
Suami taat, istri taat, Nabi Ibrahim. Suami taat, istri taat, Nabi Nuh. Suami tidak taat, istri taat, Fir'aun. Suami tidak taat, istri tidak taat, Abu Lahab. Pilih mana, Bu? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu 2 istrinya. Satunya Sarah, satu Hajar. Kalau bapak-bapak ini senang-senang lah dia, Bu. Apa? Kalau adil lah Pak Po. Nah, sudah ada di sini, Pak. Balik ini siap-siap lah. Tapi jangan bilang dari saya, Bu ya. Sebenarnya prinsip Al-Quran itu sebenarnya bukan prinsip poligami sebenarnya. Sebenarnya yang awalnya itu adalah prinsip monogami. Kita lihat ayat Al-Qur'annya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kan gitu kan? Nikahi perempuan 2, 3 atau 4. Tapi ada ujungnya di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kan Al-Qur'an nyuruhnya gitu. Kalau kamu tidak mampu, takut, khawatir, tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Kan gitu prinsipnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar lahir seorang anak namanya Ismail. Kemudian Sarah, berapa jatah nih Pak? 40 menit, 50 menit lah dah. Kemudian Sarah sudah merasa tua, umur sudah 90 tahun. Tak mungkin lagi dapat anak. Tapi itu semua atas kehendak Allah. Maka ketika umur 90 tahun Sarah tetap hamil. Dalam perkiraan kita ini umur 90 tahun itu luar biasa tuanya. Apalagi zaman kita nih. Kalau zaman Nabi Ibrahim dulu ya biasa-biasa lah gitu kan. Karena umur-umur mereka panjang-panjang. Tapi kalau kita nih kalau umur 90 tahun tamanya macam mana rupanya dah, Bu? Kalau bahasa tempat saya tuh lah tua bekot. Tak kalau di Batkung sama weh. Sami mawon lah. Tapi Allah berkehendak Sarah hamil melahirkan seorang anak, maka anak itu diberi nama Ishak. Tapi Nabi Ibrahim ini kan kasih sayangnya dengan Nabi Ismail ini luar biasa. Maka ada kecemburuan sosial juga dari Sarah. Maka kata Sarah, sudah bang kita pindah be. Maksudnya pisah be antara Hajar dengan saya ini. Jangan sampai nanti ada pilih kasih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar bersama Ismail pindah ke negeri Hijaz. Hijaz itu otonomi khusus. Kalau dulu Hijaz, kalau sekarang Makkah, Madinah. Maka di situ ditinggalkan. Nah di sini mulai kisahnya. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, maka Ismail ini haus, nangis terus menerus, mau minum air tidak ada. Maka saat itulah Hajar mencari. Pertama melihat di Bukit Safa, melihat ada Fata Morgana, dilihat air, ternyata sampai Bukit Safa bukan air. Dari Bukit Safa terlihat di Marwah ada air. Didatangi lagi Marwah, ternyata bukan air, sampai 7 kali. Maka saat itu ketika Nabi Ismail menggerakkan kakinya, terpancarlah air. Itulah yang kita kenal sekarang namanya sumur Zam-Zam. Maka inilah sejarah daripada sa'i. Maka sa'i itu kita dari Bukit Safa kepada Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah ini, dan itu dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan maqam Ibrahim itu tepatnya di depan pintu Ka'bah itu ada maqam. Itu kayak sangkar burung. Mirip gitu kan. Tapi di dalamnya ada makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, Bu. Bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi itu adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan ada juga ahli sejarah mengatakan itu batu yang dipijak ketika mendatangi Nabi Ismail alaihissalam bersama dengan istrinya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah sekilas tentang sejarah Masjidil Haram itu. Kemudian Nabi diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa mau Masjidil Aqsa? Tadi sudah dijawab, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pertanyaan yang mendasar, siapa yang pertama sekali membangun Masjidil Aqsa itu? Maka disebutkan oleh Syekh Hanafi dalam Amakinul Masyhurah fi hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan bahwa yang pertama sekali membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Yang kedua, kenapa di Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu sekarang Bapak Ibu, orang-orang sudah banyak cuek. Kalau kita lihat Masjidil Haram ramai orang, 30 juta, 35 juta, apalagi sekarang minimal 38 juta mau berangkat ke Masjidil Haram. Masjid yang memang tidak terlupakan. Tapi kalau Masjidil Aqsa, sekarang orang banyak melupakan Masjidil Aqsa. Kita lihat di Palestina sekarang bagaimana keadaannya. Anak-anaknya. Kemarin saya bawa Syekh dari Palestina itu datang ke tempat saya di Stiris. Itu beliau menceritakan itu amat luar biasa. Yang membuat kita sedih ketika lagi ngobrol. Itu Syekh itu ditelepon oleh istrinya. Kata beliau, ayah katanya. Kan gitu bahasa gitu, bang. Sekarang orang Israel ini sedang ngebom saya di depan rumah. Sedang ngebom di depan rumah kita ini. Padahal beliau ini sebentar lagi mau sosialisasi tentang Palestina di tempat kami itu. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kita mendoakan setiap selesai salat, setiap apapun kegiatan, doakan kita. Doakan saudara kita. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Maka kemarin sempat didata, setiap anak itu didata. Setiap anak itu cita-citanya apa? Cita-citanya mau mati syahid. Maka kita Indonesia ini termasuk aman Bapak Ibu. Zaman Nabi dulu ada yang telinganya putus ketika baca Quran. Di Palestina mau baca Quran susah, mau solat susah. Ketika mau solat itu senapang itu di kepalanya. Kalau siko berapa Pak? Berapa jemaah kalau subuh? InsyaAllah ramai dah. Di Palestina itu salat susah, baca Quran susah. Kenapa? Sibuk perang. Sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Wong kita ini baca Quran, tak ada yang mau nebas leher kita. Tak ada yang mau nembak kita. Kita susah baca Quran. Azan dipanggil hayya 'alas shalah. Kita lagi asik dengan HP kita. Lagi asik dengan pekerjaan kita. Kita cuek-cuek baik. Maka kita prihatin dengan Palestina. Itulah sebenarnya tujuan kita melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di samping kita mengenalkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita diingatkan dengan Masjidil Aqsa yang saat ini semua dunia ini bungkam terhadap Masjidil Aqsa. Padahal kalau kita lihat sejarahnya itu amat luar biasa perang salib yang terjadi. Yang paling masyhur perang salib itu terjadi pada masa Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini Bu, yang pertama peristiwa yang terjadi di bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berapa lama lagi nih? Jam ke detik sih kok. Kemudian yang kedua, kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari dalam kitab Al-Imta' atau dalam bahasa lain Imta'un Najib, ketika menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa pada tanggal 29 bulan Rajab tahun 204 Hijriah, imam kita namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu meninggal dunia. Jadi kita ini di samping melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, kita ini juga melaksanakan haulnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i ini ialah madhab yang kita ikuti sekarang.
Karena madhab yang masyhur itu kan ada 4. Ada yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imamuna Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Pada umur berapa? 54 tahun. Maka kita ini Pak, jangan lupa dengan ulama kita. Maka saya kadang datang ke beberapa tempat kalau ngisi acara. Saya kepengen setiap tempat itu ada tempat saya ziarah. Tadi malam kan saya ke Tanjung Jambung Barat. Saya kepengen di situ ada tempat ziarah, tapi ternyata tidak ada di situ. Untuk apa? Meneliti ulama-ulama kita. Ternyata Bapak Ibu, saya lebih kurang setahun setengah, hampir 2 tahun saya di Pondok Kiai Zainul Arifin itu. Beliau ini alumni Sudan. Di Pondok Darul Arifin namanya. Beliau ini kan hobi meneliti tentang ulama-ulama Jambi. Nah, di sana saya banyak mendapatkan referensi. Ternyata Bapak Ibu, ulama-ulama kita Jambi ini amat luar biasa. Yang memang kita tidak kenal tapi masyhur di Makkah. Ada ulama, kalau di Nusantara ini banyak. Di Banten itu ada seorang ulama besar, dan itu gurunya ulama Nusantara, namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kalau kita lihat di Sumatera Barat, ada seorang ulama Buya Hamka. Kemudian di Palembang ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang kitabnya dikaji di pondok-pondok pesantren, yang kitabnya dikaji oleh masyarakat umum. Nama kitabnya Hidayatus Salikin, Syarus Salikin. Itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Palembang. Kalau kita ke Minangkabau, ada seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Maka kita perlu tahu ulama kita di Jambi ini. Maka kemarin saya ketemu kitabnya, judulnya Sulamur Raja. Itu merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah. Yang mengarang ternyata adalah ulama Jambi dari Tungkal, namanya Syekh Usman At-Tungkali. Makanya kemarin saya menggali juga sejarah di Stiris itu. Ada ulama gitu di Stiris ini? Ternyata ada, Pak. Makanya sekarang dibuat nama jalan di pondok pesantren kami sana di Stiris, namanya Moyang Fatah. Kemudian turun lagi, itu ketemu dengan Syekh Ibrahim. Ini Syekh Ibrahim ini digelar oleh orang Stiris, namanya guru agen. Guru agen ini, kenapa disebut guru agen? Karena setiap pertanyaan dia dapat jawabnya. Maka dibilang orang agen ilmu, maka dibilang guru agen. Kalau dapat Datuk di Bakung ini tuh, cari sejarah ulama-ulama gitu tuh. Kalau dapat setiap tahun dibuat haulnya. Supaya kita mengenalkan ulama-ulama gitu ini. Ternyata ulama kita ini hebat-hebat. Dan masyhur di luar sana. Syekh Usman Tungkal itu masyhur di Makkah. Bahkan sekarang muridnya masih hidup. Syekh Said Mamduh. Dan itu ternyata sanad-sanad beliau, sanad-sanad Syekh Usman Tungkal diberikan kepada Syekh Zainul Arifin. Itu ulama-ulama kita di Jambi ini luar biasa. Kita lihat di seberang, dulu Samaratul Insan di kota Jambi ini ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Saya punya kitabnya Syamsul Hidayah. Ini merupakan syarah daripada Barzanji Nazam. Ini luar biasa ulama kita. Syekh Abdul Majid Al-Jambi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Jambi. Syekh Ibrahim Al-Jambi mangun pondok Nurul Iman. Dan sekarang Syekh Ibrahim Al-Jambi itu diabadikan namanya menjadi Ma'had Ali Syekh Ibrahim As'ad. Kemudian kalau kita di Tahtul Yaman ada seorang ulama besar juga namanya Kiai Haji Ahmad Syakur yang merupakan murid daripada Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Beliau membangun pondok pesantren namanya Sa'adatud Darin. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Jambi punya anak namanya Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim. Beliau juga punya pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren As'ad yang sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Najmi Qadir. Kita perlu tahu, Pak. Karena kalau saya baca sejarah dalam buku Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi karya Profesor Dr. Aulia Tasman,
itu ternyata lebih kurang pada abad ke-14 tahun 1400 Masehi, itu ternyata Bapak Ibu Jambi ini sudah Islam. Dari mana saya lihat? Ternyata dulu ada seorang putri namanya Putri Selaro Pinang Masa. Itu saya baca dalam buku beliau. Putri Selaro Pinang Masa ini dinikahkan dengan seorang yang berasal dari Turki namanya Ahmad Salim, yang dikenal atau dengan nama lain Ahmad Barus II, yang sekarang kuburannya di Pulau Berhala. Ternyata Bapak Ibu, pada abad ke-14 kita ini Jambi ini sudah Islam. Dari pernikahan ini ternyata Ahmad Salim dengan Putri Selaro Pinang Masa ini dapat 4 orang putra, semuanya laki-laki. Ada yang namanya Rangkayo Pingai, ada namanya Rangkayo Gemuk. Yang paling terkenal dari 4 ini adalah Rangkayo Hitam. Dan ini ternyata semuanya Islam. Makanya kita perlu menelusuri ulama-ulama kita. Jadi kita ini Bapak Ibu berterima kasihlah kepada pendahulu-pendahulu kita, berterima kasihlah kita kepada ulama-ulama kita. Kita ini diislamkan. Kita ini memang tidak berjumpa dengan ulama-ulama kita terdahulu, tapi mereka malah membawa Islam itu ke negeri Jambi ini. Maka kita semua ini dalam keadaan lahir itu semua dalam keadaan sudah Islam. Kita berterima kasih kepada ulama-ulama kita. Maka kita kirimkan Al-Fatihah untuk ulama-ulama kita, terkhusus ulama-ulama kita yang ada di Jambi ini. Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya yang terjadi di bulan Rajab ini adalah bulan pertama Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, bahwa bulan pertama Aminah mengandung itu terjadi pada bulan Rajab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal, itu tepat lebih kurang 9 bulan Nabi berada di dalam kandungan Aminah, yang memang sebelumnya kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Diba, itu berupa nur, yang nur itu setiap Nabi dihampiri, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai terakhir masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah, kemudian lahir pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tahun 571 Masehi, yang bulan pertama Aminah mengandung itu terjadi pada bulan Rajab. Kemudian yang terakhir, peristiwa yang penting terjadi di bulan Rajab ini adalah meninggalnya salah seorang ulama sekaligus umara, namanya Umar ibn Abdul Aziz, yang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dijelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini meninggal karena penyakit TBC. Kita patut berbangga, patut berterima kasih kepada Umar bin Abdul Aziz, karena beliaulah umara yang pertama memberikan harakat Al-Quran itu. Kalau tidak beliau, mungkin kita ini tak baca Quran itu. Quran tak ada baris. Kalau bahasa kita kok gundul. Sama dengan kitab gundul itu tak ada barisnya. Susah nak bacanya. Apa A, apa I, apa U. Dan kita juga berterima kasih kepada ulama-ulama kita yang mengarang kitab-kitab Nahu itu. Karena dengan pelajaran ilmu Nahu kita bisa baca kitab itu tanpa pakai baris, bisa dibaca. Kapan dia marfu, kapan dia majzum, kapan dia majrur, kapan dia mansub. Apa mubtada atau khabarnya, fa'ilnya mana, fi'ilnya mana, maf'ul bihnya mana, maf'ul mutlaqnya mana, dan lain sebagainya. Karena karya ulama Nahu itulah kita sampai sekarang bisa baca kitab kuning itu tanpa baris. Dan berkat Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah, berkat beliaulah hadis itu mulai dikumpulkan dan dibukukan jadi satu. Alhamdulillah, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, dan sunan-sunan yang lainnya sampai kepada kita. Kalau bukan barakah, karena bukan berkat beliau, maka mungkin sampai saat ini kita tidak pernah membaca yang namanya kitab hadis. Kita berterima kasih kepada Umar ibn Abdul Aziz. Itulah Bapak Ibu peristiwa-peristiwa yang penting
Yang perlu kita ketahui yang terjadi di bulan Rajab, ternyata bulan Rajab ini bukan hanya sekedar bulan Isra dan Mi'raj. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Rajab yang perlu kita ketahui supaya kita tidak, apa bahasanya, jangan kita ini lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita, oleh umara-umara kita yang terjadi pada masa kita sebelumnya, dan itu terjadi pada bulan Rajab. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru yang hadir pada hari ini. Kalau ada salah, mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan bagi diri pribadi saya sendiri, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan, kejelekan, kekhilafan datang dari diri pribadi saya sendiri. Hamba yang dhaif ini, hamba yang fakir ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan di lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi-mandi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.